Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baiti wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihin ma'a arsadatina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Hada, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Sumberjati, Karangjati, Desa Mejeru, Sidorejo, wa ahlihim kulluhum ajma'in rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala hafidu 'ala sholawah was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala aidan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, habaib, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh, wa khususan dumateng sedaya para mursyid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jamaah hadirin wal hadirah kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, baik secara jasmani maupun secara rohani, baik Ar-Rahman lebih-lebih Ar-Rahim, di mana kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka haul beliau Al-Mukarram Syekh Saifuddin Zuhroh yang ke-20, 23, dan juga tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kehadiran Allah kecuali rasa syukur kami dipertemukan saudara-saudara yang melebihi dari saudara kandung saya yang selama berpuluh tahun tidak ditemukan. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Allah mentakdirkan kita bermuajah, berkumpul dalam satu majelis ta'lim muta'alim
yang mungkin pada malam hari ini kami akan membahas sesuai dengan permintaan panitia bagaimana cara bebersih diri, baik secara jasmani, lebih-lebih secara rohani. Berkenaan dengan itu, Allah menuangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, dan juga ayat surat Ali Imran ayat 31. Dua ayat yang saling mengisi, Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tetapi izinkanlah sebelumnya kami masuk pada satu materi. Seperti biasa Pak Bu, kami lebih condong untuk mengambil dari tafsir Mutasyabihah. Kami lebih condong membahas tentang masalah ruhaniyah. Kita pada zaman yang era yang sudah tidak bisa kita bayangkan, banyak di antara kita umat manusia khususnya gumantunge ati iki mingkol bin rohibin. Kebanyakan hati ini gumantunge. Apa gumantung ini Pak? Condongnya hati ini kebanyakan itu mingkol bin rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Siapapun kita, kalau hati masih di zona wilayah ini, ruhaniyah kita di mata Allah masih dikatakan kurang baik. Contoh sekaligus bukti yang kita alami selama ini, khusus saya bicara umat Islam. Ketika kita menjalankan perintah Allah yang berupa sholat, mengapa kita lalai dari Allah? Dan ini fakta realita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tidak bisa kita bantah. Apapun status kita, apapun kedudukan kita, shollu ala Nabi Muhammad, Allah nggak bisa kita bohongi. Hati kita tidak akan pernah bisa bohong. Mengapa demikian? Nah ini. Terus solusinya bagaimana? Ini. Lewat Al-Quran kami tidak menyalahkan, enggak. Lewat Al-Quran Allah memberikan solusi. Urusan umat ini mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kami, bukan urusan Allah. Yang jelas didatangkannya wahyu Allah ini semata-mata asbabun nuzulnya sebab rohaniyah kita masih dalam keadaan di mata Allah kurang baik. Mohon maaf Pak. Jadi ini kita langsung live. Yang mendengarkan kita itu
tidak hanya di luar istana, di dalam istana pun juga mendengarkan. Dan ini nanti setelah penjabaran materi, kami akan buka tanya jawab secara umum. Itu tergantung panitia. Sebab apa yang kujelaskan nanti, aku yakin di antara jamaah ada yang kurang paham, langsung tanya. Langsung tanya. Biar kita pulang clear, nggak ada dusta di antara kita. Setuju Pak ya? Nyantai mawon, ngaji iki nyantai, walaupun 3 jam. Biasanya jam berapa Bapak Ibu kalau 24 jam. Nggih ngeten iki nggarakno kiai cepet bongko ngeten iki. Nggih. Wis sak cukupe mawon nggih. Materi kita jabarkan, nanti dikembangkan tanya jawab. Mungkin izin terhadap operator nanti disiapkan beberapa mic untuk jamaah bila mana yang ada yang tanya ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita masuk di dalam substansi ayat yang kujelaskan di atas tadi, ada password atau kata kunci. Tatkala kata kunci password ini jenengan miliki di dalam hati yang berupa iman, aku yakin paham apa kata kuncinya. Pertama, sudahkah Anda beriman bahwasanya kita makhluk diciptakan Allah tidak hanya unsur jasmani tetapi juga unsur rohani. Sampak-sampak ini didawuhkan dan dituangkan di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa? W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nggih napa mboten? Kalau saya mensarah daripada lagu kebangsaan kemerdekaan Indonesia ini Bapak Ibu, mohon maaf 1 jam nggak selesai. Dan penuh dengan makna filosofi, penuh dengan makna tauhid, penuh dengan makna di mana kita sebagai manusia itu dikenalkan untuk sampai pada Allah. Udah, itu 1. Sudahkah ada iman di dalam diri kita bahwasanya kita manusia khususnya Allah ciptakan kita tidak hanya dari unsur jasmani tetapi juga unsur rohani. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah ketika saat kita sudah sampai pada waktu kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggih napa? Ada umat Islam yang meninggal di Penteng ning Cagak? Ada enggak di sini? Enggak ada Pak ya? Pasti dikubur di tanah. Lah terus ruhaniah kita bagaimana? Bapak Ibu, inilah yang dimaksud ajaran sangkan paraning dumati. Ajaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang paling sering kubahas itu di sini. Kemanakah ruhaniah kita akan kembali kepada Allah? Allah tidak akan menerima satu ruhaniah di dalam rahmatnya jikalau di dalam diri kita ruhaniah kita masih terindikasi dengan unsur syirik khafi. Apa itu syirik khafi?
Syirik yang banyak umat Islam gak bisa mendeteksi. Syirik yang beriman selain Allah. Contoh. Kita di depan ada air. Anggap po ada air gitu aja ya. Anggap po ada air. Padahal kula nggih setengah ngelak ya. Mboten apa. Anggap aja di depan kita ada air. Iki contoh syirik khafi. Kita beriman dan yakin dikarenakan ada dasar dalil akli secara akal. Air bisa mendatangkan rasa segar, juga bisa menghilangkan rasa haus. Nggih mboten? Siapapun kita akan beriman itu. Akal kita yang memberikan petunjuk. Kalau air itu bisa menghilangkan rasa haus. Buktinya kalau saya tidak minum air, hausnya masih tetap sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Loh, ini contoh. Tatkala iman saya jatuhnya pada air yang bisa menghilangkan rasa haus, secara pandang sudut ilmu tauhid, mohon maaf, itu kita masih syirik khafi. Padahal Allah sudah katakan innahu bikulli syai'im muhit. Kak ngunune lho, apa jenenge apa itu? Sampeyan jalan dukur po tolong. Niki le. Papane lah. Kula nulisnya piye? Mohon dibantu. Yes, begini Pak, saya kalau berdakwah itu sampai di luar pulau Palembang, Kalimantan, Lampung, Sumatera, yes, saya minta untuk disiapkan ini. Mohon izin. Surat apa Pak ini Pak? Yang hafid mungkin? Mohon petunjuk. Innahu bikulli syai'im muhit. Kita tidak sadar kalau sesungguhnya Allah. Hune niki kula gedhek nih. Paham? Di dalam huruf H ini wonten di sini napa? Kosong toh? Ini Allah. Allah itu nama. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Kembang ini wujudnya. Meja ini wujudnya. Meja itu nama. Kalau Allah udah demo, nggak boleh ngomong. Itulah puncak makrifat nanti. Innahu sesungguhnya laisa kamislihi syai'un. Allah bahasa syariat. Bikulli syai'in iku muhitun. Khabar dari inna. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air. Mengapa kita tidak tahu kalau di dalam dan di luar air itu ada Allah? Padahal Allah sudah katakan
Dalam surat Al-Hadid ayat 3, innahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal ba, sesungguhnya Allah itu ada di dalam dan di luar diri Anda. Wa qala aidan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Estu Pak kula wau mboten njaluk ngombe mboten. Ngapunten nggih ingkang kuatah. Dikira Kiai delap tomak. Kula wau nyambung nyontokake tok mawon. Dene diparingi nggih alhamdulillah. Nggih mugi-mugi barokah. Nggih. Kuatah banget ya. Kalau boleh kelingan teng Lumajang, kalau telas saking suwene ngaji, mulai anyang-anyangan kula. Nggih, anyang-anyangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Is. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya cuma satu. Karena ainul basiroh kita Bapak Ibu, mripate ruh itu masih tertutup. Meripat ruh kita, mata hati kita itu masih ada hijab, masih ada sesuatu yang menutupi, sehingga mata dohir kita ainul basiroh hanya memandang kekosongan. Oleh karena kita bicara wujud, maka yang tampak, yang nyata, ainul basyariyah kita adalah air. Akhirnya berimanlah kita bahwasanya air itu bisa mendatangkan, bisa menghilangkan rasa haus. Bagaimana Allah dawuh di dalam surat Yunus? Allah katakan, diwahyukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan di dalam surat Al-Maidah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 12 ayat saja yang menerangkan tentang masalah bahwasanya selain Allah iku la yanfa wala yadur, tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu pandangan rohaniah, pandangan hakikiyah, bukan pandangan jasmaniah, bukan pandangan syariah. Oleh karena pandangan rohaniah kita masih kegolong rohaniah yang buta, yang tertutup, yang terhijab, maka yang tanpa, yang nyata adalah air. Paham gini? Dengan alasan beginilah Bapak Ibu, maka sampai umur tua bagaimanapun kita, hatta zurtumul maqabir, bahkan sampai mati, kita tidak akan bisa terjadi melakukan sholat dengan khusyuk. Gak bisa. Gak bisa kita ketika sholat itu melakukan sholat dalam keadaan khudur, bertemu Allah. Gak bisa. Apalagi di luar sholat. Pertanyaan saya, sampai kapankah kita seperti ini? Sebab kalau kita biarkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kalau tutup atau penyakit di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan itu penyakit, jikalau tidak lekas kau operasikan, tidak lekas kau bawa ke dokter spesialis, maka penyakit itu tidak bisa sembuh, bahkan menjadi kambuh. Shallu ala Nabi Muhammad.
Percaya gak percaya bukan urusanku. Aku cuman menyampaikan saja. Ingat, manusia Allah kasih dua mata, satu mata jasmani, dua mata rohani. Mata jasmani kita Allah ciptakan untuk melihat sesama makhluk, sehingga disebut hablum minan nas. Ajaran iku ajaran syariat. Yang kedua, Allah kasih ainul basyirah, matanya ruhaniyah kita. Orang Jawa mengatakan meripating ati. Allah kasih mata itu khusus untuk bermusyahadah, khusus untuk bersaksi, khusus untuk melihat, khusus untuk bertemu hanya pada Allah. Yang kumaksud Allah di sini bila ismin, bukan nama, tetapi yang memiliki nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. He wong Islam, pangeranmu jenenge Gusti Allah. Allah pangeranmu. Fa'budu, bersyuhudlah kau, bersaksilah kau, melihatlah kau, berimanlah kau hanya kepadanya. Fa'budu. Dengan cara begini, itulah hadza siratum mustaqim, jalan yang lurus. Yes. Memang ngajinya tidak seperti biasanya, Pak, pada umumnya. Dulu ngaji babakan ini terkesan ditutup-tutupi. Nggih, mboten? Tentang hakikat makrifat ditutup rapat. Para masyayikh, mengapa demikian? Karena beliau punya prinsip keseimbangan di dalam tengah masyarakat. Biar tidak menjadikan fitnah, maka boleh dikaji di tempat khusus. Itu pun kita mendapatkannya bertaklim dulu itu adalah mendapatkan bil kinayah, bil isyarah, dengan isyarah. Akhirnya jenengan bingung. Nggih mboten? Bingung. Sama. Saya 76 juga begitu. Tahun 76 abah oleh mejang niku nggih kados ngoten niku. Bingungno wong. Tapi memang dengan begitu tidak akan muncul fitnah.